untuk terus menahan konsistensi permainannya dan sundulan lagi. Gol pertama Uzbekistan. Dia harus cepat bangkit, ini dia yang coba. Balasan dari Jen Raven. Balasan 1-1. dari Uzbekistan U20. Skema yang sangat luar biasa. Sikat lagi 2-1. 2-1. Sundulan lagi nih ya. 3-1. Ada udah rame hashtag Indra Safri out. Ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja coach pelatih Indra Safri. Tidak boleh didiamin begitu saja ya. Indra Safri dan tim kepelatihan lainnya harus ada evaluasi yang khusus ya. Indra Safri juga sebagai pelatih harus berani ngomong bahwa saya bertanggung jawab untuk kekalahan ini. Itu perlu, dan saya siap untuk dipecat. Kalaupun ada pengambilan keputusan bahwa saya harus lengser, saya siap menghadapi itu. Itu kita tunggu apakah Indra Safri berani untuk ngomong seperti ini. Dan ya Pak Ketua Umum, Pak Erik juga harus tegas. Ya kalau STY dievaluasi ya Indra Safri juga harus dievaluasi ya. Tidak boleh pandang bulu. Tim kepelatihan itu harus dilihat lagi. Karena ini tim yang sudah dipersiapkan lama, U20 ini. Sudah ikut pemusatan latihan ya ke luar negeri dan mainnya seperti ini. Indra Safri out, udah gak ada kesempatan lagi, udah gak ada alasan lagi, udah gak ada yang bisa diharapin lagi. Maksudnya tuh target yang diberikan PSSI pun jauh dari kata tercapai. Jadi ya apa yang mau diharapin, udahlah kasih kesempatan pelatih lain buat melatih. Indra Safri ini kalau mau coba latih Vietnam atau Malaysia, itu mereka masih butuh Piala AFF. Aduh capek anjir. Ini TC 1 tahun nih nggak ada impactnya anjir. Bukannya apa strateginya makin matang malah makin amburadul. Jadi itu kan ini TC yang dari tahun kemarin ini udah 1 tahun nih, udah mau 12 bulan. TC itu lawannya itu bukan Semen Padang, bukan Semen Padang, bukan klub-klub Liga 1, bukan. Itu lawannya itu sekelas piala yang main di Piala Asia kayak apa tim kuat Eropa kayak Romania, terus mana lagi Italia dulu tuh, terus lawan Korea Selatan juga, lawan Argentina. Pokoknya klub TC kemarin yang udah dijalani selama 1 tahun oleh Indra Safri dan geng, itu lawannya tim-tim yang top pokoknya. Itu harusnya bisa kita tuh belajar di sana, matengin taktik. Tapi kan kebukti aja sekarang nih lawan Uzbekistan yang kemarin alasannya lawan Iran pemain kita pendek, sekarang melawan Uzbekistan yang pemainnya Uzbekistan pendek, kita tetap kebobolan di bola atas. Udahlah anjir, udah gak ada harapan Bung Indra. Jadi gini guys, gue tidak ingin membahas hasil Indonesia melawan Uzbekistan yang kalian tahu sendiri hasilnya ya seperti apalah ya. Bener-bener anti klimak teman-teman. Hasil yang udahlah selesai. Kita sudah gak bisa masuk Piala Dunia U20, sudah habis. Peluang itu habis teman-teman. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Hanya satu kata menurut aku teman-teman. Ya menurut kalian seperti apa? Apakah Coach Safri harus out? Ya udahlah teman-teman. Capek sebenarnya, capek dengan situasi ini, capek. Ada yang nyalain pemain, ada yang benerin pelatih. Aduh, bener-bener capek dengan situasi ini teman-teman. PSSI harus mengambil sebuah keputusan. Pahit pun harus dilakukan teman-teman. Harus. Cuman gue pengen tanya sama kalian semua, menurut kalian Coach Indra Safri out atau tidak? Karena Coach Indra Safri jelas-jelas tidak bisa memenuhi target dari PSSI. Berarti harus ada apa? Evaluasi dong. Kayak pelatih yang sebelumnya dievaluasi dong. Masa nggak dievaluasi? Ya. Jadi out apa enggak nih menurut kalian? Salam sepak bola. Berakhirlah sudah perjuangan timnas U20 ya adik-adik kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 melalui Piala Asia U20 ini karena harus mengakui keunggulan Uzbekistan 3-1. Mari kita bahas, boy. Terdapat beberapa perubahan ya di starting line up, dimana salah satu hal paling kocak menurut gue di pertandingan ini itu adalah mencadangkan Welber, satu-satunya pemain kreatif yang kita punya, tapi dicadangin. Gue nggak tahu kenapa ya. Menurut gue di babak pertama ya, secara overall babak pertama nih,
udah jauh lebih oke dibandingin lawan Iran kemarin. Dan gol dari Jens Raven, yang menurut gua gol yang sangat striker banget ya. Gua kira udah ngasih harapan gitu boy. Dan peran dari Vavaseva sebagai libero menurut gua cukup oke ya. Ini gua masih sambil reaction nih boy. Udah gua puji-puji nih taktiknya di babak pertama nih. Tapi baru mulai 2 menit kegolan lagi. 2 gol dari bola atas. Berarti secara overall ya 2 pertandingan ini udah ada 4 gol dari bola atas. Masih bukan salah pelatih tuh. Masa nggak belajar Bola sih atas boy? terus. 4 kali kegolan dengan cara yang sama tuh gak masuk akal coy. Iya, dan dengan hasil ini timnas kita harus out dari turnamen dan harus melupakan Piala Dunia U20 untuk tahun depan. Sayang ya, padahal kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia nih bionya Pak Sapri bakal nambah nih. Saran dari saya ya, Bapak PSSI semua yang ada di sana. Ini ya gue yakin sih mayoritas masyarakat Indonesia setuju ya harusnya. Terima kasih Pak Sapri udah membawa gelar-gelar yang ada di bawah ini. Tapi kita harus move forward boy. Udah saatnya diganti menurut gua. Terima kasih juga buat para pemain yang udah berjuang ya. Gua tau emang sulit ya. Sulit banget ya bermain tanpa taktik itu sulit banget. Kadang gua mikir gini ya boy. Kok bisa mempertahankan yang gak seharusnya dipertahankan, tapi melepas yang seharusnya gak dilepas. Aneh emang Federasi Pantai Gading boy. Menurut kalian gimana? Tulis di bawah ya. Pantai Terima kasih boy. Gading. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Timnas U20 pulang kampung. Salut kepada Timnas asuhan Indra Safri, kalah 1-3 dari Uzbekistan. Ini artinya kita pulang kampung lebih cepat. Kalian tahu kan Bapak Presiden menginstruksikan untuk penghematan anggaran. Jadi semua lembaga, semua kementerian itu anggarannya dipangkas untuk melakukan penghematan. Nah, tim asuhan Indra Safri ini kan kalah nih, pulang duluan. Itu supaya menghemat anggaran. Pulang lebih cepat artinya tidak ada lagi buang-buang anggaran, buang-buang uang. Bayangkan kalau kita lolos ke perempat final, ke semifinal, kan makin lama tuh tinggal di Cina. Biaya makannya, biaya hotelnya kan membengkak. Artinya salut kita, jadi tidak buang-buang anggaran. Apalagi kemarin, coba ingat ya, TC ke Prancis, Itali, Korea, Jepang. Jadi biar tidak buang-buang uang lagi. Gimana prediksiku? Jitu kan? Urinbov cetak gol sesuai dengan prediksiku. Dia pemain paling berbahaya. Ya, terima kasih ya buat Urinbov. Karena Urinbov, jadi kami Indonesia tidak buang-buang anggaran lagi di Timnas U20. Tapi kalian jangan lupa, hari Rabu masih ada 1 pertandingan lagi melawan Yaman. Dan kalau melawan Yaman kita menang, kita bakalan bisa lolos ke Piala Asia. Dari jalur mana? Dari jalur mimpi. Salam di Mateo. Enggak, bukan salah pelatihnya. Ini kemarin lawan Iran kejebolan bola atas semua gara-gara pemain Irannya tinggi. Sekarang lawan Uzbekistan tingginya sama. Itu gara-garanya pakai baju putih, jadi kelihatannya kayak kesannya lebih tinggi. Maksud gua mah ya kan ini udah TC berbulan-bulan nih, dari ikut turnamen bergengsi Toulon tuh sampai bikin turnamen sendiri, undang Jepang segala macam, tetap aja mainnya ya. Di AFC Cup U20 edisi sebelumnya dipegang oleh Sintayong, dia nahan imbang 0-0 Uzbekistan, yang dimana itu dia Uzbekistan jadi finalis AFC Cup U20 edisi kemarin. Udah gitu di era Sintayong ini nih yang nahan imbang 0-0, kagak ada diaspora. Di turnamen ini antisipasi bola atas kita lemah banget gitu ya. Dari lawan Iran oke lah kalah tinggi, ini lawan Uzbek juga kejebolan pakai bola atas. Mau dievaluasi atau kagak, tapi lemah banget itu. Dengan kekalahan lawan Uzbek, Indonesia kagak lolos ke babak selanjutnya. Ya udah dah, mau gimana lagi. Timnas kalah lagi 3-1 lawan Uzbekistan. Mau ngomong apa lagi Coach Justin tentang pelatih? Waktu sama Sintayong kita kalah juga sih, memang gak lolos di fase grup. Tapi setidaknya kita menahan Uzbekistan 0-0 di pertandingan terakhir. Kita menang lawan Suriah 1-0. Cuma kita kalah lawan Irak 2-0. Akhirnya kita nggak lolos. Tapi ini udah 2 pertandingan di tangan pelatih lokal Indra Safri. Sudah kita kalah 3 gol. 3-0, 3-1. Apa ini mau dibilang miskin taktik? Atau mau dibilang seperti apa? Miskin taktik mungkin ya, paling tepat kan? Kita kalah besar. Jadi gimana sekarang ini? Bukan salah pelatih. Oke guys, yang belum follow gue jangan lupa follow gue dulu karena gue lagi ngejar 200.000 followers. Tolong dibantu, let's go. Oke, Timnas Indonesia U20 harus puas dengan skor kalah 3-1 atas Uzbekistan pada lanjutan Piala Asia U20. Padahal saat halftime Timnas kita imbang nih 1-1. Dan jujur di pertandingan ini sebenarnya Timnas kita awalnya nih babak pertama bermain dengan cukup baik ya.
bahkan bisa menyerang, bisa pegang bola. Ini lagi Marcelinus sama Ola, mainnya bagus banget di babak pertama, gue kaget. Jens Raven menjadi pencetak gol pertama timnas kita di Piala Asia U20 kali ini, memanfaatkan asis manis dari Marcelinus sama Ola. Tapi nih ya, aduh, di babak kedua kok hilang lagi tuh taktik, ya kan? Kita malah kebobolan 2 gol, dan kali ini gimana nih? Bukan salah pelatih lagi apa gimana? Karena kita kebobolan udah 6 gol di turnamen ini ya, dan 5 golnya itu dari crossing guys, bola ya kan? Bola atas, gimana bola ya? atas. Gue bingung apa nggak pernah dilatih untuk menghalau set piece kah? Gue nggak tahu deh. Karena ya, jujur gue bingung aja. Bayangin 6 kali kebobolan 6 gol, 5-nya itu dari crossing, ya kan? 4-nya sundulan, 1-nya salto. Kalau sampai udah sekarang nggak ada evaluasi lagi atau gimana lagi, gue nggak paham lagi sih. Gimana komentar kalian guys? Coba kalian komen, ya kita komen. Let's go! Timnas Indonesia dibantai ya. Timnas Indonesia kembali dibantai oleh Uzbekistan dengan skor 3-1. Dimana di babak pertama bermain cukup baik sebenarnya ya, tidak terlalu buruk. Kita mampu membuat skor 1-1. Namun di babak kedua lagi dan lagi umpan silang menjadi senjata utama daripada Uzbekistan ya. Dan kita kebobolan 2 dari 3 gol kita adalah dibobol oleh Uzbekistan melalui gol umpan silang. Tiada pemain yang mampu loncat. Nggak tahu saya kenapa. Ya setidaknya beberapa gol dari Uzbekistan nggak ada pemain yang loncat. Ini lawan Iran juga nggak ada yang loncat. Jadi total 6 dari 5 gol atau 5 dari 6 gol yang bersarang ke gawang Indonesia diakibatkan oleh umpan silang dan bola lambung. Tiada pemain yang mau loncat. Dan dengan hasil ini membuat timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke fase selanjutnya. Ya, dengan hasil ini dipastikan timnas Indonesia tidak akan lolos ke fase berikutnya dan bye-bye Piala Asia. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Oke, kita bahas teman-teman. Setelah pandit-pandit media sosial tadi sudah sebagian besar sudah mewakili kita semua, dan sebenarnya nih Coach Sapri harusnya bertanggung jawab teman-teman. Kalau dia punya rasa malu sih, nggak usah diserang netizen, nggak usah ditekan-tekan oleh netizen. Harusnya sudah mengundurkan diri dengan sendirinya teman-teman, sebagai bentuk tanggung jawab. Masa sih dari sekian banyak gol, sebagian besar itu dari crossing dan sundulan? Apakah nggak ada evaluasi dari Coach Sapri? Dan ini sungguh sangat memalukan. Bagaimana taktik seorang Coach Sapri seperti itu dengan adanya TC, ada turnamen mini ke Italia, ke Korea, tapi hasilnya seperti itu. Ya. Lalu apa lagi yang harus diharapkan dengan pelatih ini teman-teman? Mohon maaf, mungkin perasaan ini tidak mewakili semua orang, tapi mungkin sebagian besar netizen merasakan hal yang sama. Coach Sapri harus diganti ini teman-teman, harus diganti. Ya. Kalau kalian yang setuju dengan pendapat saya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, bagaimana mungkin ini terjadi? Gol dari sekian banyak gol, sebagian besar dari crossing, kemudian sundulan lagi. Dan Uzbekistan ini juga melakukan hal yang sama. Mungkin sudah dilihat kelemahan Indonesia, timnas Indonesia U20 adalah crossing, kemudian sundulan. Kita kalah dari itu semua. Apakah kita harus menyalahkan pemain? Enggak, kita sampai kapanpun tidak akan menyalahkan pemain. Pelatih yang harus bertanggung jawab atas semua insiden, atas semua kekalahan, kekacauan yang terjadi hari ini. Coach Sapri harus bertanggung jawab atas itu semua. Ya, tidak pernah meraih kemenangan sekalipun kita di grup ini. Terakhir kita akan melawan Yemen. Ya, negara para kabib. Itu pun tidak mempengaruhi apapun teman-teman. Hasil apapun tidak akan berpengaruh. Aduh, capek banget dengan timnas ini, khususnya timnas U20. Capek karena setelah ekspektasi tinggi Sintayong, kemudian jatuhlah ekspektasi itu. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Apakah sama dengan apa yang saya rasakan? Silahkan tulis di kolom komentar yang baik dan sopan, dan apa harapan kalian ke depan. Terima kasih.